Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya Muhammad Nabil Alfaid dengan NIM 2313-338 dari kelas KPI 4A. Ini adalah video learning journal ke-12 saya atas mata kuliah peminatan public speaking. Nah, mungkin langsung saja nih. Pada pertemuan minggu kemarin itu tepatnya kuliah tetap dilakukan meskipun secara daring ataupun secara online gitu ya. Karena untuk mengefisiensi waktu atau mengejar target pertemuan kita gitu. Nah, yang dimana sebelum memulai kuliahnya sebelum ataupun lebih tepatnya sebelum memulai presentasi yang dibawakan oleh kelompok 3 itu, seperti biasa Bapak dosen kita, Bapak Adi itu menunjuk satu orang untuk berpublic speaking. Nah, yang dimana pada pertemuan minggu kemarin itu ada dari Saudari Saroh. Saudari Saroh itu membahas tentang hisab akhirat atas kenikmatan dunia. Nah, setelah selesai melakukan public speaking, Saudari Saroh ini kemudian dilanjutkan seperti biasa ya, diskusi atau wejangan gitu lebih tepatnya. Nah, yang dimana pada pertemuan kemarin itu yang disampaikan oleh Saudari Umi Kulsum. Nah, Saudari Umi Kulsum itu membahas tentang umat yang berpaling dari ulama dan ahli fikih. Nah, itu tuh kita pada pertemuan kemarin itu serulah diskusinya. Jadi antara audien itu saling aktif gitu, ketika audien itu mengetahui atau ingin memberikan suatu pengetahuan itu disampaikan lagi. Jadi ketika orang yang belum tahu gitu jadi bisa tahulah lebih tepatnya gitu. Nah, setelah dilakukan public speaker, kemudian kayak diskusi-diskusi, kemudian lanjut tuh kepada presentasi yang dibawakan oleh kelompok 3. Nah, yang dimana kelompok 3 itu kemarin itu membawakan presentasi yang berjudul merancang pesan yang menginspirasi, memahami pengertian dari ceramah ataupun motivasi. Nah, mungkin langsung saja nih kita kepada pembahasan pertama, yaitu tentang ceramah. Ceramah itu adalah pidato tentang agama dan sebagainya oleh seseorang di hadapan banyak pendengar gitu. Nah, ceramah juga itu merupakan salah satu metode lisan gitu ya dalam dakwah yang banyak nih dipraktekkan dalam masyarakat gitu maupun di tempat-tempat yang lingkungan lain. Nah, ceramah itu bisa juga disebut dengan pidato, yang artinya itu berbicara atau memberikan suatu pemahaman, entah itu pemahaman agama maupun yang lainnya terhadap audiens yang banyak, audiens umum gitu ya. Nah, kemudian kepada pembahasan selanjutnya saja nih, mungkin yaitu tentang motivasi. Motivasi itu dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri atau yang biasa disebut dengan motivasi intrinsik, maupun yang bersumber dari luar individu itu sendiri atau motivasi ekstrinsik. Nah, mungkin langsung saja kita next kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang persamaan dari ceramah dan motivasi. Nah, persamaan-persamaannya itu ada banyak sekali nih. Yang pertama itu ada dari segi tujuannya. Nah, kalau dari segi tujuannya itu sama-sama memberikan informasi atau menginformasikan dan mempengaruhi audiens untuk meningkatkan motivasi belajar gitu. Kemudian persamaan selanjutnya itu ada dari segi metode.
ceramah dan motivasi itu kan sama-sama disampaikan melalui metode lisan gitu ya, atau metode bicara, dan ceramah itu bersifat satu arah, entah itu dialog atau bisa juga melibatkan interaksi dua arah. Nah, kemudian persamaan selanjutnya antara motivasi dan ceramah itu ada dari segi strukturnya. Struktur dari ceramah dan motivasi itu sama ya. Yang pertama, tidak lain tidak bukan harus ada pembukaan nih, seperti kalau dalam ceramah mah kayak mukodimah, kemudian kayak sambutan, terus itu ya banyak lah pokoknya. Kemudian itu ada isi struktur yang kedua itu ada isi ya, isi apa yang kita akan sampaikan. Kemudian yang ketiga itu strukturnya ada dari penutup seperti ya banyaklah kita ketika kita ingin menutup suatu ceramah ataupun motivasi itu kan bisa berbeda-beda sesuai dengan apa yang kita mau bawakan gitu. Nah, setelah tadi membahas tentang persamaan antara ceramah dan motivasi, kemudian kita akan membahas tentang perbedaan antara ceramah dan motivasi. Nah, perbedaannya itu dapat dilihat dari karakteristiknya. Nah, sedangkan karakteristik dari ceramah sendiri itu yang pertama, penyampaiannya itu satu arah, maksudnya itu dari pembicara ke pendengar gitu. Kemudian yang kedua itu fokus pada istilahnya itu transfer pengetahuan lah ataupun informasi gitu. Kemudian yang ketiga, sering digunakan dalam konteks formal, entah itu dari pendidikan maupun keagamaan gitu. Nah, kemudian ada dari karakteristik motivasi sendiri. Karakteristik motivasi yang pertama itu bersifat internal dan eksternal. Kemudian yang kedua itu mendorong individu untuk bertindak ataupun belajar, karena itu merupakan salah satu tujuan dari keberhasilannya motivasi. Kemudian yang ketiga itu karakteristiknya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, kayak termasuk lingkungan, tujuan pribadi maupun penghargaan gitu. Nah, kemudian kita lanjut saja kepada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang langkah-langkah menyusun motivasi sendiri itu. Nah, yang pertama itu kita harus identifikasikan pesan tujuan kita gitu. Kemudian yang kedua itu kita harus memahami karakteristik audiens kita. Seperti kita lihat nih dari kayak dari segi umurnya, dari segi apa ya istilahnya kayak pekerjaannya, entah itu dari mana gitu. Kemudian yang ketiga itu struktur pesan yang efektif. Kemudian yang keempat itu gunakan prinsip komunikasi motivasi. Kemudian yang kelima itu pilih media yang tepat. Kemudian yang terakhir evaluasi dan umpan balik. Nah, itu tadi dari langkah-langkah menyusun motivasi. Nah, mungkin dicukupkan saja learning journal saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ketika saya menyampaikan kata-kata maupun pesan yang ada di dalam video ini. Maafkan saya. Saya Muhammad Nabil Hafid. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.